H+2 Lebaran, volume kendaraan di rest area kilometer 57 Tol Cikampek masih mengalami peningkatan 4 kali lipat dari hari biasa. Kepadatan terjadi di pintu masuk rest area. Rest area kilometer 57 selalu menjadi pilihan bagi masyarakat untuk beristirahat sejenak, terutama di musim libur hari raya. Kilometer 57 selalu mengalami lonjakan pengunjung. H+2 Lebaran masih adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang masuk di rest area 57. Ketersendatan pun terjadi di pintu masuk rest area. Berdasarkan informasi dari pihak pengelola, kilometer 57, kenaikan terjadi 4 kali lipat dari hari biasa. Diketahui rest area 57 baru bisa dikatakan mengalami lonjakan kendaraan jika kendaraan yang masuk ada di sekitar angka 20 hingga 25 ribu per harinya. Dan untuk mengetahui situasi terkini di rest area kilometer 57 Karawang, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Aulina Yasha dengan juru kamera Aries Setiawan. Ya, selamat siang Aulina, bagaimana situasi terkini di rest area kilometer 57? Halo, selamat siang Raisa dan juga pemirsa terkait situasi di rest area kilometer 57. Ini betul sekali berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak pengelola dan juga dari yang bisa kami lihat langsung di sini bahwa terjadi ketersendatan atau penumpukan kendaraan di pintu masuk rest area kilometer 57. Bahkan tadi pun kendaraan ini banyak yang memotong jalur agar bisa memasuk ke dalam terlebih dahulu. Namun dikarenakan adanya pemotongan jalur dari beberapa kendaraan yang tidak sabar ingin buru-buru masuk ke rest area, ini mengakibatkan terjadinya penumpukan kendaraan yang lebih panjang ke belakangnya. Adapun untuk kendaraan yang memasuki rest area kilometer 57 ini didominasi oleh mobil pribadi dan juga kendaraan travel. Dikatakan bahwa terjadi kenaikan sebesar 4 kali lipat sejak tanggal 1 April 2025 atau lebih tepatnya pada hari kemarin H+1 Lebaran sampai dengan hari ini di H+2 Lebaran. Berdasarkan informasi dari pihak pengelola, harusnya kita memang sudah memasuki menjelang arus balik, namun justru kilometer 57 ini masih mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup tinggi, yakni sebesar 4 kali lipat. Untuk informasi mengenai lalu lintas sendiri di sekitar rest area kilometer 57 ini, berdasarkan informasi dari pos terpadu yang ada di rest area, mengatakan bahwa sebetulnya kenaikan volume kendaraan ini terjadi pada pukul 12 sampai dengan jam 3 subuh. Di mana untuk rata-rata volume kendaraan yang menuju arah Trans Jawa ini ada di sekitar 1.000 sampai dengan 2.000 kendaraan per jamnya. Dan juga untuk kendaraan yang dari arah Trans Jawa menuju Jakarta, ini juga per jamnya ada di sekitar angka 1.000 lebih. Namun di jam 4 sampai dengan jam 7 pagi, ini terjadi penurunan volume kendaraan, yakni sekitar hanya 800 sampai dengan 900 saja. Jadi bisa dikatakan atau bisa disimpulkan sebetulnya kenaikan volume kendaraan ini terjadi pada pukul 12 sampai dengan jam 3 subuh. Baik para pemudik yang masih melakukan mudik lebaran maupun para pemudik yang melakukan arus balik. Adapun beberapa pintu gerbang tol dari informasi yang kami dapatkan dari Jasa Marga yang sudah mengalami kenaikan arus balik lebaran ini terlihat di pintu gerbang tol Ciawi yang mengarah Puncak dan juga pintu gerbang tol Cikunir yang mengarah ke MBZ Jakarta. Di mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan ada peningkatan sebesar 50% arus balik mengarah ke gerbang tol Ciawi yang mengarah ke Puncak dan juga ada sekitar 137% yang memasuki gerbang tol arah MBZ dari gerbang tol Cikunir. Ini biasanya hanya ada sekitar 5.000 kendaraan, namun saat ini bisa 12.000 kendaraan. Begitupun yang mengarah ke Ciawi, biasanya ini hanya sekitar 30.000 kendaraan, namun saat ini bisa mencapai 38.000 kendaraan. Namun berdasarkan informasi dari pihak Jasa Marga, ini bukan hanya sekedar arus balik, namun ini adalah arus balik wisata. Karena seperti yang kita ketahui di sekitar Ciawi, Jawa Barat, ini banyak sekali wisata, terutama di daerah Puncak dan juga di Jakarta juga ini masih banyak masyarakat yang mungkin setelah bersilaturahmi di rumah, akhirnya mereka memutuskan untuk berlibur mencari tempat wisata di daerah Puncak dan juga di Jakarta. Berdasarkan informasi dari pihak Jasa Marga untuk volume lalu lintas yang mengarah ke gerbang tol Cikatama juga ini masih mengalami peningkatan yang signifikan, yakni sebesar 726.000 kendaraan dari hari H10 sampai dengan hari H kemarin. Ini masih terlihat adanya peningkatan yang signifikan, yakni sebesar 726.000. Jadi bisa dikatakan untuk arus mudik dan arus balik ini sebetulnya masih seimbang volumenya, karena bisa dilihat dari
rata-rata per jamnya kendaraan yang melewati ruas tol, yakni hampir sama di sekitar 1.000 dan juga 2.000 baik yang mengarah Trans Jawa maupun yang mengarah ke Jakarta. Dan bagi Anda juga ada informasi tambahan ini mengenai tol Japek 2. Ini adalah salah satu tol yang baru saja difungsikan per hari ini tanggal 2 April bagi Anda yang akan melakukan arus balik terutama dari arah Kota Bandung, Jawa Barat yang akan menuju Jakarta. Jika adanya ketersendatan di kilometer 66, karena ini biasanya di kilometer 66 ini ada pertemuan antara kendaraan yang dari arah Cipali dan juga kendaraan yang dari arah Kota Bandung, Jawa Barat atau dari tol Cipularang. Nah, bagi Anda jika menghindari kemacetan yang panjang, Anda bisa melalui tol Japek 2 yang baru saja dibuka hari ini, di mana nantinya untuk jalurnya ini Anda masuk dari tol Cipularang menuju arah tol Sadang dan nantinya akan keluar di tol Cibatu. Adapun untuk tarif tol juga ini masih dalam kondisi gratis karena ini baru dibuka per hari ini. Jadi bagi Anda yang dari arah Kota Bandung mau menuju Jakarta bisa untuk mencoba rute tol Japek 2 ini. Kembali ke Anda, Nadia, Raisa. Ya, Olina, lalu bagaimana dengan fasilitas kesehatan yang disiapkan di rest area kilometer 57? Apa yang telah disiapkan untuk pengemudi yang kelelahan mungkin? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pengelola pihak rest area kilometer 57, ini sejak arus mudik lebaran per tanggal 24 sampai dengan 31 Maret kemarin juga jika ada terjadinya lonjakan volume kendaraan yang memasuki rest area kilometer 57 ini nantinya ada sistem 30 menit di waktu bagi kendaraan, jadi hanya bisa dalam satu kendaraan ini hanya bisa dalam waktu 30 menit, tidak boleh lebih dari itu. Adapun kendaraan juga tidak boleh untuk parkir di sekitar bahu jalan karena ini juga menyebabkan terjadinya kemacetan yang panjang sampai belakang. Namun terkadang ini para pemudik karena macet, mereka akhirnya memarkirkan mobilnya di pinggir bahu jalan tol dan akhirnya mereka jalan ke dalam untuk membuang air kecil dan lain-lain. Ini juga tidak disarankan karena membahayakan yang lain atau bisa dikatakan malah membuat kemacetan menjadi lebih panjang. Baik, terima kasih Aulina Yasha melaporkan langsung dari rest area kilometer 57. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo siang hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Raisa Nadia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.